Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya satu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel ya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apa yang menjadi situasi penghambat ketika manusia itu ingin pulang terhadap diri kamu? Ibaratnya dari judul yang saya katakan tadi, alasan yang menjadi penghambat kenapa manusia tersebut sulit untuk datang tetapi masih memikirkan diri kamu. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi koneksi. Kenapa saya mengatakan berasal dari kondisi koneksi? Orang yang meninggalkan diri kamu ini sebenarnya sudah ingin pulang terhadap diri kamu. Ingin pulang terhadap diri kamu bukan berarti manusia tersebut tidak memiliki suatu bentuk kesulitan. Ada kesulitan yang membuat manusia tersebut terhambat untuk pulang terhadap diri kamu, yang dimana penghambat tersebut bisa saja ini orang merasa apa yang sedang terjadi terhadap diri dia tidak mendukung apa yang menjadi alasan untuk pulang terhadap diri kamu. Saya rasa ini orang, kalaupun pulang terhadap diri kamu atau kembali terhadap diri kamu,
Dia takut untuk memberikan kesialan terhadap diri kamu. Dia takut untuk memberikan suatu bentuk ketidakberuntungan terhadap diri kamu, karena memang kondisi dia ini sudah memberikan suatu bentuk keberuntungan di dalam situasi komitmen terhadap orang lain. Apa yang dia berikan terhadap orang lain itu menjadi tolak ukur di dalam pemikiran dia apabila dia ini membandingkan ketika dia ingin pulang terhadap diri kamu. Kamu jangan mengira kepergian dia tersebut memberikan manusia itu suatu bentuk yang dimana dia tidak mendapatkan suatu bentuk tekanan. Kepergian dia itu justru membuat diri dia ini menerima berbagai tekanan. Tekanan dalam arti apa? Dia masih menganggap diri kamu begitu sangat berharga. Dia masih menganggap diri kamu itu suatu bentuk faktor keberuntungan dia. Dia masih menganggap diri kamu itu suatu bentuk takdir atau nasib. Tetapi apa yang saya katakan barusan itu tidak bisa untuk dia eksekusikan karena memang keadaan dia ini lagi mencoba untuk membuat kondisi dia sulit untuk pulang. Muncul kartu Ten of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengisyaratkan dan ada kaitannya dengan judul yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena bisa saja unsur pengkhianatan dia inilah yang menghambat diri dia untuk pulang terhadap diri kamu. Unsur pengkhianatan dia inilah yang seakan-akan terus-menerus membuat diri dia mendapatkan yang namanya kesedihan ketika dia mengetahui kondisi batin dan mental dia masih ingin terkoneksi terhadap diri kamu. Dan saya rasa kalaupun kartu 10 pedang ini saya kaitkan terhadap posisi energi kamu, kemungkinan besar posisi energi kamu ini masih sulit untuk melupakan bagaimana manusia tersebut sudah mencurangi diri kamu dan membuat diri kamu merasa rugi total. The Wheel of Fortune dengan Ten of Swords, dua kartu yang saya pegang ini sebenarnya sudah jelas untuk mengatakan kenapa manusia itu sulit untuk pulang. Karena situasi dia ini seperti situasi perputaran waktu yang dimana semesta sedang menghakimi keadaan dia, yang dimana semesta sedang mencoba untuk membalikkan keadaan dia agar dia ini paham. Ketika diri kamu sudah tidak ingin terkoneksi, dia ingin terkoneksi. Tetapi ketika dia ingin terkoneksi terhadap diri kamu, faktor dari pengkhianatan dia inilah yang terkoneksi terhadap semesta sehingga semesta menghambat manusia itu untuk pulang agar diri dia benar-benar ditekan secara pengkhianatan tersebut. Muncul kartu Nine of Swords, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, saya rasa satu tongkat yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya katakan tadi. Kenapa? Bisa saja ini orang niatnya besar untuk pulang. Tetapi ketika mengetahui dari perubahan kamu yang dimana ada seseorang yang menyampaikan sesuatu hal, kabar perihal diri kamu, dimana kamu sudah membatasi atau mempagari koneksi diri kamu, ini membuat diri dia ciut secara nyali. Secara nyali ini orang ciut.
Tetapi di luar dari nyali yang saya katakan, sebenarnya ini orang masih memantau diri kamu dari media sosial. Kamu jangan mengira ketika dia pergi dari kehidupan kamu, dia tidak memantau diri kamu. Justru dia ini memantau. Muncul kartu Page of Wands, kartu tongkat yang keluar kembali. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat yang saya tarik ini pun lagi-lagi ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Karena bisa saja ini orang sulit untuk pulang padahal dia masih ingin memprioritaskan kamu, masih ingin melihat keceriaan kamu, masih ingin berbagi atau menyampaikan bahwasannya diri dia masih menyimpan yang namanya kenangan positif. Saya akuin secara karakter, orang yang meninggalkan diri kamu, karakternya seperti bocah. Bocah dalam arti apa? Lebih mementingkan diri, tidak tahu berterima kasih, menuntut agar kamu memberikan tanggung jawab tetapi dia tidak memberikan hak kamu, lebih banyak meluangkan waktu di luaran sana, menghabiskan waktu hanya sekedar permainan, tetapi dibalik dari karakter dia yang dia miliki, sebenarnya ini orang sadar koneksi yang ada di dalam energi dia, sebenarnya masih ingin pulang. Masih ingin pulang terhadap diri kamu. Muncul kartu The Tower. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower. Ini lagi-lagi seperti berbicara, ini orang lagi bersifat terpuruk. Lagi bersifat terpuruk dia ini. Tetapi kalau saya kaitkan kartu yang saya tunjuk ini dengan judul yang saya ucapkan tadi, ya bisa saja ada penghambat kenapa manusia itu tidak ingin pulang. Penghambatnya apa? Dia malu dengan kesalahan dia. Dia malu dengan keadaan dia. Dia sensitif melihat keadaan dia. Dia tidak tenang melihat keadaan dia. Dia merasa terpojokkan dengan kesalahan dia. The Tower, kehancuran, kemalapetakaan, bencana, terpuruk, ketakutan, kekhawatiran, kewaspadaan. Muncul kartu Ace of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin yang saya tarik ini pun ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa ada kaitannya? Kemungkinan besar sisi penghambat yang tidak bisa untuk dia pungkiri ketika dia ingin pulang terhadap diri kamu adalah situasi mental dan batin kamu. Koneksi dari mental dan batin kamu sudah menolak manusia tersebut. Sekalipun saya tadi mengatakan ada penghambat dari keadaan dia, belum tentu keadaan dia itu tidak terkoneksi dengan mental ataupun batin kamu. Karena koneksi dari batin atau mental kamu ini seperti koneksi yang membuat diri dia serba salah. Muncul kartu choice. Kata choice, coba kamu perhatikan dengan jelih bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang tertidur tetapi tertidur dengan keadaan tangisan. Inilah keadaan dia kalau dia tidak bisa pulang terhadap diri kamu. Inilah keadaan dia dari sisi penghambat dia.
Sebenarnya berbagai orang di luaran sana sedang mentertawakan dia, sedang mengucilkan dia, sedang mengasingkan dia, dan sedang tidak menghargai posisi dia. Ini dia wah geng. Malu dengan keadaan, menyesal dengan kebebasan dia, merasa bersalah dengan karakter yang dia miliki seperti bocah. Muncul kartu The Fool. The Fool banyak arti, tetapi saya mencoba untuk menarik 3 arti saja. Pemerasan, kebodohan, dan kemurnian. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata kebodohan, mungkin ini ada kaitannya ketika dia menganggap diri kamu hanya sebatas batu loncatan. Saya akuin, ketika dia ada komitmen terhadap diri kamu, dia memperlakukan diri kamu sebagai jembatan untuk mengubah kondisi kehidupan dia. Dari kondisi ketika kamu mengubah situasi kehidupan dia, dia ini berpikir bahwasannya layak atau tidak untuk pulang, layak atau tidak untuk dimaafkan, layak atau tidak untuk diberikan kesempatan. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini, wak geng. Kemunculan kartu The Fool sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, wak geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika, kamu silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu, gibahan yang tidak bisa kamu cerna secara logika kamu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut dengan judul yang saya sampaikan tadi. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam agar tidak bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Ingat, yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.